Kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan Rico Valentino hingga kini masih menjadi perhatian publik. Kemarin, Chandrika Chika akhirnya turut diperiksa sebagai saksi atas kasus yang membuat Putra Siregar dan Rico Valentino sebagai tersangka itu. Lantas bagaimanakah kronologi kejadian menurut Chika? Benarkah saat kejadian memang ada orang yang tengah dalam pengaruh alkohol? Sementara itu, ketika Putra Siregar kini mendekam di balik jeruji besi, dukungan bertubi-tubi datang dari para sahabat yang peduli dengan nasib Crazy Rich itu. Lantas benarkah meskipun sedang berada di penjara, Putra Siregar justru melarang teman-temannya untuk mengunjunginya? Di sisi lain, saat Putra Siregar berada di rumah tahanan, sang istri Septia Siregar dilanda kesedihan mendalam karena terpaksa menjalankan ibadah bulan Ramadan tanpa kehadiran suami tercinta. Lantas seperti apakah kisah sedih Septi saat anak-anaknya menanyakan keberadaan sang ayah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan aktor Rico Valentino hingga kini masih menjadi sorotan publik. Dalam peristiwa yang terjadi pada 2 Maret 2022 itu, nama Chandrika Chika disebut-sebut sebagai penyebab pertengkaran terjadi. Dan kemarin, mantan kekasih Thorik Halilintar itu pun akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk menjalani proses pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Chika tampak begitu sayu dan enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Didampingi seorang laki-laki yang diduga pengacaranya, Chika pun bungkam saat awak media melontarkan pertanyaannya. Sementara itu, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Chika kini masih berstatus sebagai saksi. Lantas benarkah status Chika dapat meningkat menjadi tersangka? Mbak, dikit dong, Mbak. Saya Mbak Chika. Gimana, Kak? Pemeriksaan hari ini Kak sudah siap belum Kak? Kak sudah siap belum Kak? Kak sudah siap belum? Gimana, Kak? Bisa dulu ya. Oh, persiapannya apa nih, Kak Chika? Mbak, persiapannya apa aja Mbak? Mbak sudah siap belum Mbak? Pertanyaan. Mbak, Mbak, sedikit aja Mas, kata Mbak. Nanti aja ya, nanti kita kasih keterangan soal ini, soal dari. Ya. Nanti kita kasih keterangan setelah ini ya. Pak, di sini, Bang. Chika, dikit aja, Chika. Mungkin keterangan ini gimana? Kalau mau Bang. Tahun terpulang bisa nanti ya. Nanti aja pulangnya bisa. Gimana Chika? Alhamdulillah lancar ya. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan Chika? Diam dulu. Boleh tangan. Pelan-pelan. Ya, Chika, pemeriksaannya. 20 pertanyaan. Terus sudah dijelaskan seluruhnya, nanti pihak berwajib yang bisa klarifikasi. Pokoknya kita udah menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Kejadian mungkin gimana, Chika? Mbak, tadi pertanyaan berapa jawaban, Bang? Pertanyaannya, Bang, berapa pertanyaan, Bang? 20 pertanyaan. Minta jalannya, Mas. Permisi ya. Lancar ya. Tolong dorong, Bang.
sesuai dengan jadwal yang disampaikan, Cika sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian kita sudah mengambil keterangan dan ada beberapa hal yang disampaikan pada saat dia di TKP. Ada kemungkinan Cika bisa naik jadi tersangka juga nggak sih? Sampai saat ini masih saksi, belum dapat kita pastikan. Dan so far sudah berapa saksi yang sudah diperiksa selain Cika? Sekitar 5 Kalau saksi. misalnya- Untuk 5 saksi itu yang berada di TKP. Dan kelompok Ya nanti saya belum secara detail. siapa lagi pemanggilan saksi lain? Nanti yang inisial N temannya itu, entah mereka berbicara apa dan sehingga apakah itu benar-benar terjadi seperti itu yang disampaikan Cika, nanti kita gali lewat temannya itu. Terkait kasus dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Putra Siregar dan Rico Valentino menjadi tersangka itu, pihak kepolisian pun menuturkan kronologi peristiwa seperti yang diungkapkan Chandrika Cika. Versi Cika, saat kejadian dugaan pengeroyokan tersebut terjadi, Cika memang benar berada di lokasi bersama teman perempuannya. Cika sempat menangis saat bercerita dengan temannya. Dan secara spontan, Rico Valentino datang dan menonjok Nur Alamsyah karena tengah berada di bawah pengaruh alkohol. Kendati demikian, hingga kini polisi masih menggali lebih dalam terkait penyebab kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Putra Siregar dan Rico Valentino meringkuk di balik jeruji besi itu. Menceritakan bahwa pada saat kejadian, pada saat kedua kelompok antara pelapor dan terlapor ada di kafe, itu sebelumnya Cika itu belum datang, jadi dia membelakangi. Kemudian pada saat dia sampai di kafe, dia langsung ke teman perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Setelah itu mereka ketemu, berbincang-bincang sebentar, kemudian mereka berpelukan dan Cika sambil menangis. Nah, dengan posisi seperti itu Rico datangi meja korban dan melakukan pemukulan secara spontan. Keterangan si Cika bahwa pada saat itu Ciko off control, dari keterangan dia bahwa Rico saat itu mabuk. Itu yang sedang kita gali lagi ya, karena saat itu dia bersama dengan teman perempuan itu yang nanti akan kita melakukan panggilan pada hari Selasa besok. Pada saat hal itu terjadi, PS menghampiri meja korban, si Cika sudah dilindungi, digeser untuk bergeser dari TKP. Rico sama Putra sama-sama lagi keadaan mabuk dan saat itu. Keterangan Cika, dia melihat Rico melakukan spontanitas, off control. Saat Putra Siregar mendekam di balik jeruji besi, para rekan artis pun berbondong-bondong memberikan dukungannya. Lantas seperti apakah bentuk dukungan dari mereka? Tapi benarkah Putra Siregar malah melarang teman-temannya untuk menjenguk dirinya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sosok Putra Siregar memang dikenal dekat dengan deretan selebriti ternama tanah air. Maka tak heran, kini saat sang pengusaha terkena masalah hukum dan ditetapkan menjadi tersangka, banyak dukungan mengalir deras dari para sahabat. Mulai dari Atta Halilintar, Adi Sky, dan Dery Saputra pun memberikan dukungan moralnya pada istri Putra Siregar yang kini harus berjuang sendiri karena sang suami harus meringkuk di balik jeruji besi. Lantas seperti apakah dukungan dan harapan teman-teman artis Putra Siregar untuk masalah hukum yang tengah dihadapi Crazy Rich Putra Siregar? Semoga kasus ini cepat selesai, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, berdamai secara kekeluargaan, dan semoga yang bersangkutan juga semua dalam masalah ini bisa cepat selesai lah gitu tujuannya.
Semoga kan Bang Putra sama keluarga korban juga udah mulai mau ada itikat baik kan, mau pertemuan. Jadi doain aja semoga cepat selesai. Ya aku sempat ketemu Kak Septi sama mamanya Riko juga. Mamanya Riko sempat nangis curhat ke aku dan aku juga kuatin Kak Septi yang kuat ya, insya Allah ini semua cepat berlalu. Kita berdoa kok untuk Kak Septi dan Bang Putra dan keluarga yang lain ya. Makasih ya. Aku komunikasi dengan Kak Septi, pasti kasih semangat ke Kak Septi, kasih semangat juga biar dia tuh terus tawakal, terus berserah sama Allah, berdoa, sholat yang rajin, segala macam, saling mengingatkan yang positif aja. Karena satu, ini kan lagi berjalan, kalau seandainya kita pengennya ngepost dikit-dikit bareng Kak Septi, nanti jadi makanan lagi berita gitu. Jadi makanya lebih yang komunikasi private, Kak Septi semangat segala macam, dan Kak Septi untung bener-bener seorang istri dari papi dan seorang ibu dari anak-anaknya yang begitu tegar, yang begitu kuat, yang begitu hebat, dan dia lebih yang kayak legowo. Kalau emang seandainya suami salah ya sok gitu loh. Tapi kalau seandainya suami saya nggak salah ya toh nggak apa-apa, dilakuin dulu aja pemeriksaannya gitu. Karena hukum itu kan ada prosesnya. Cuma Allah nggak tidur lah. Berharapnya di bulan Ramadan yang suci ini semoga semuanya cepat selesai dan baik kembali dan saling memaafkan. Enggak sih, nggak cerita banyak. Mungkin ceritanya sama Aurel ya, tapi kalau sama aku sih nggak cerita banyak. Tapi pasti seorang ibu, seorang istri pasti kangen, apalagi anak-anaknya kan pengennya lebaran sama papahnya, kayak gitu-gitu. Pasti itu keinginan setiap keluarga ya. Jadi kita doakan aja yang terbaik, semoga nanti kan ada bisa entah maaf-maafan bareng atau apa di hari yang fitri ini. Dan menurutku ya harus ini ya, mungkin menurutku yang di lapangan atau yang bersangkutan lebih mengerti apa yang terjadi dan untuk hukumnya dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak tahu banyak lah soal itu, tapi aku cuma tahu keadaannya. Semoga keluarganya semua diberikan kekuatan dan ketabahan dengan ujian yang sekarang terjadi. Sama juga kasih support pastinya. Kasih support. Tapi cerita nggak sih Bang? Apa? Bang Putra cerita kejadiannya nggak sih seperti apa gitu? Belum ngobrol sih. Belum ngobrol. Bang, tapi untuk keterlibatan Cika sendiri emang bener itu ya Bang ya? Aduh, kurang tahu pasti sih Bang. Dan yang mengejutkan, kendati tengah terbelit masalah hukum yang pelik, namun Putra Siregar justru melarang teman-temannya untuk menjenguknya di penjara. Menurut sang istri, Putra Siregar tak ingin masalah hukumnya ini membebani sahabat-sahabatnya. Baginya, doa dan dukungan yang disampaikan melalui istrinya saja sudah cukup untuknya. Ia tak ingin masalah hukumnya semakin pelik dengan semakin banyaknya teman yang mengunjungi dirinya. Banyak sih teman-teman yang pengen ke sana, cuman kan Bang Putra emang kadang dia nggak usah terlalu rame lah Bunda. Aku emang alhamdulillah di sini sehat-sehat aja, yaudah gitu. Karena dia juga pusing kan, ada aja yang pasti kalau orang datang cuma nanya ini itu bakal diulang-ulang lagi pertanyaannya, jadi dia pusing. Aku udah ngasih tahu sih sama Bang Putra, banyak teman-teman yang support kamu. Iya Bunda, aku tahu kok banyak. Dia bilang pokoknya sampein makasih, terus jangan pernah balasin aja kalau mereka chat ini balasin aja gitu. Sampein makasih aja udah support sama Bang Putra. Saat Putra Siregar mendekam di balik jeruji besi, sang istri Septia Siregar pun merasakan kesedihan mendalam. Lantas seperti apakah kisah Septia saat anak-anaknya merindukan sang ayah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tak bisa dipungkiri, pasca Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka dan harus mendekam di balik jeruji besi, sang istri Septia Siregar pun merasakan kesedihan yang tak terperi.
Bagaimana tidak, kini Septia harus menjalani hari-harinya di bulan Ramadan tanpa didampingi suami tercinta. Kesedihan Septia pun semakin terasa saat ia menyadari satu-satunya laki-laki pelindung keluarga kecilnya harus meringkuk di balik dinginnya jeruji penjara. Apalagi saat momen sahur dan berbuka puasa, kesepian pun melanda. Karena biasanya sebagai istri, Septia selalu memasakkan sang suami. Kini, tanpa kehadiran Putra Siregar di sisinya, sang istri bahkan hanya memakan nasi putih untuk sahurnya. Iya, ngerasa sepi karena kan Bang Putra cowok satu-satunya di rumah. Kalau nggak ada Bang Putra berarti yang ngelindungin anak-anak aku dong, gitu. Sahur sendirian, biasanya sama Bang Putra. Karena kan aku harus nyiapin makan untuk Bang Putra. Kalau sekarang aku masak apa aja atau makan nasi putih aja nggak apa-apa. Karena nggak ada yang mau disiapin, nggak ada yang mau dihidangin gitu. Sepi, karena biasanya ada Bang Putra kan. Itu yang paling kerasa ya? Apalagi di kamar kan nggak ada Bang Putra. Biasanya sebelum tidur dia main sama anak-anak. Kalau romantis kayaknya enggak. Cuman dia orang yang selalu ada. Pas dibutuhin dia ada. Ya mungkin Ramadan kali ini kita nggak sama Bang Putra ya. Dan emang kita tetap ngejalanin amanahnya Bang Putra, berbagi. Ini juga kita ngadain sholat di sini, berbagi di depan ini, itu semua karena Bang Putra yang pengen. Kita pengennya tiap tahun itu jadi lebih baik, apalagi ini bulan Ramadan kan. Banyak banget pahala yang bakal kita dapatin kalau kita berbagi sodakohnya. Katanya gini, yang penting kita itu selalu menebar kebaikan ya Bunda. Mau kita gimana pun sama orang, diapain sama orang, yang penting paling penting itu kita nebar kasih sayang, nebar kebaikan. Itu yang paling kemarin diucapin sama Bang Putra. Hal yang tak kalah menyedihkan adalah saat Septia kebingungan bagaimana cara menjawab pertanyaan anak-anaknya yang tengah merindukan kehadiran Putra Siregar. Bagaimana tidak, rasa rindu anak-anak pada sosok Putra Siregar begitu mendalam hingga setiap harinya mereka mempertanyakan keberadaan sang ayah. Lantas benarkah kebiasaan yang paling dirindukan anak-anak Putra Siregar adalah saat sang ayah mengajak berkeliling naik motor di waktu sore hari untuk quality time? Sedih karena anak-anak itu lebih dekat sama ayahnya ya daripada sama bundanya. Jadi dia wajar nanyain ayahnya tiap hari. Semua anak-anaknya dekatnya sama ayahnya. Tiap hari kita jarang alfa jalan-jalan sore. Itu naik motor berlima sama anak-anak. Jalan-jalan sore condet karena itu bagian waktunya buat anak-anak. Dia pengen tiap hari itu ngeluangin waktunya buat anak-anak. Sempet, jadi sore sebelum maghrib itu kita wajib jalan-jalan sore naik motor. Iya, tiap hari nyari papi. Saya sempat video-videoin. Pertama kan dia, ayah mana? Nah, jadi aku rekam aja karena buat nanti aku sampein ke Bang Putra. Ini sebenarnya anak-anak nyari. Ayah mana? Subuh nanti kalau bangun Asifa, ayah kok belum pulang gitu. Karena dia paling sering cari ayahnya. Bang Putra nangis karena dia kan sayang banget sama anak-anaknya. Harapannya ya gitu, kita pengen Bang Putra hadir kembali karena semenjak Bang Putra nggak ada itu sebenarnya banyak orang yang kehilangan. Gitu, banyak merindukan Bang Putra. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.